Halo Sobat Figur, kembali lagi bersama Figur Public ID. Di kesempatan kali ini ya, kita bakal membahas soal ijazah dari Rismon Sianipar. Yang katanya nih, ternyata dia pernah menempuh S2 dan S3-nya di Jepang. Kita langsung ke cuplikannya. S2 di UGM juga saat itu. UGM jurusan? Jurusan teknik elektro juga. Oh, teknik elektro juga. Tahun Oke. 1999 2000 gitu. Lulus 2002. S2 lagi saya di Jepang. Oh, ada S2 di Jepang juga? Saya minta, Bang. Minta? Karena agak kurang keren S2 UGM gitu. Bukan apa-apa, Bang. Memang dibilang Ya, dosen. di Jepang itu dapat beasiswa dari mana? Monbu Kagakuso. Oke, karena Pemerintah Jepang. tapi kan biasanya Anda harus dosen itu. Iya, waktu itu. Kayaknya sekarang udah enggak lagi. Iya, dosen di Dosen di Mataram. Unram. Iya. Sampai tahun berapa? 2003 sampai 2008 ya, 2007. Ya, 2003 sampai 2007. lama sekali S2-nya. S2 S3, Bang. Oh, S2 S3. Jadi Iya. S3 Anda di Jepang. Iya. Nah, di situ saya mempelajari kriptoanalisis, Iya. memecah kode gitu. Iya. Terus belajar sinyal dan video, keamanan data. Nah, dari situlah kita intinya ya kita belajar pattern digital. Oke. Pattern digital di situlah kita kembangkan untuk semua. Ya, mulai dari digital forensik, digital security dan lainnya. Dan itu bukan by kurikulum kan, Bang? Iya, Itu iya. by project. Iya. By pelajaran kita sendiri, kasus Iya. yang ingin kita pecahkan gitu loh, Bang. Waktu itu apa? Bahasa Inggris atau bahasa Jepang? Bahasa pengantarnya? Bahasa pengantar di kelas bahasa Jepang. Anda ada paten sekarang? Enggak? Saya 3 kalau saat itu. Oke. 3 terregister Di Jepang? Iya, di Jepang. Oke, nah sebenarnya di mana awalnya kenapa ijazah dari Rismon ini dibilang palsu? Ternyata Roni Teguh, ya seorang pakar gitu ya, peneliti, katanya, jadi ini dia itu peneliti dari Jepang, katanya ada yang berbeda dari ijazah Rismon dengan para alumni-alumni yang ada di Universitas Yamaguchi di sana. Hal ini berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon Sianipar dan beredar juga di media sosial. Roni Teguh yang muncul ke publik ini mengatakan Tribuners bahwa ijazah Rismon ini tuh berwarna putih. Padahal menurutnya ijazah lulusan Universitas Yamaguchi harusnya berwarna kuning. Gak cuma itu aja, ijazah dari Yamaguchi ini juga harusnya pakai bahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi Roni Teguh dalam sebuah analisisnya begitu ya, ini kemudian mempertanyakan kenapa kok bisa ijazahnya berwarna putih bukan kuning. Lalu ada dugaan juga dari Roni Teguh bahwa memang ada edit-mengedit yang diduga dilakukan oleh Rismon Sianipar. Ijazah doktornya, ini yang diakui dia 460, ini adalah ijazah doktor. Bagaimana? Ya, Anda bisa melihat perbedaannya. Ijazah kanji, ya, Jepang itu tidak ada yang pakai tanda tangan seperti ini. Saya bisa pastikan semuanya pakai stem saja seperti ini dan menggunakan kata kanji. Ya. Yang pertama itu. Yang berikutnya, semua program doktor itu ada bidang ilmunya di sini. Ini science and technology, ya, atau engineering. Nah, di sini hanya nomor saja. Itu sudah berbeda banget, ya. Saya nggak bisa bilang palsu, mungkin 99% saja palsu, gitu ya. Tapi berbeda banget. Ya. Hurufnya di sini sangat rapi. Ini rata kanan, rata kiri. Di sini melenceng. Ya, saya nggak tahu bagaimana ada ijazah yang seperti itu, gitu ya. Anda yang menyimpulkan nanti. Yang paling parah, saya nggak tahu gimana dia merancang, ya, mengatakan ini asli, ya. Kalau kita terjemahkan ijazah S2 ini bulan Maret, 16 Maret, memang wisuda di Yamaguchi selalu Maret sama Oktober. 16 Maret 2006, ya. Dia nggak tahu tahun Hensi, ya. Jadi dibuat sama tetapi yang diganti tanggalnya, wah keliru banget ya gitu ya. Dikiranya 2008 satunya gitu kan. Mungkin ya, saya nggak tahu. Tetapi yang pasti ini tahun 2006
Dan ini tahun 2006. Ya. Dan tahun 2006, bulan Mei, Hiroshi Kato, ini yang tertulis Hiroshi Kato, ya, itu sudah nggak jadi rektor, sudah ganti nama rektornya. Ini kesalahan-kesalahan fatal. Kita nggak perlu menganalisis fisiknya lagi sebenarnya. Nggak perlu seperti itu. Tetapi dari informasi petunjuk-petunjuk ini sesuatu yang ganjil. Ya. Anda sendiri yang menilai. Ya. Nah, ini contoh penyetaraan dari Yamaguchi. Ya. Saya tutupi namanya, Doctor of Engineering. Inilah contoh penyetaraan yang benar. Berbeda dengan yang diklaim oleh Rismon. Sertifikat dosen, pendidik, segala macam. Ya. Ini tanggalnya sesuai, ya. Nomor 710, 710. Ya. Saya tutupi namanya karena dia nggak pengen ditunjukkan namanya. Dan ini dosen, ya, di salah satu PTN terkenal sekarang. Alumni S1 UGM, S2 Yamaguchi, S3 Yamaguchi, gitu ya. Nah, ini udah terkenal ya, Tun Ahmad Ghazali ya. Ada YouTube-nya, Anda bisa tonton di sini untuk persis. Ini sama seperti ini persis ya kan? Cuman ini memang di scan, jadi warna kuningnya menghilang ya. Tapi masih kelihatan kuningnya sebenarnya ya. Sama seperti ini ijazahnya. Lihat bentuknya. Ini rata kanan, rata kiri, ada 2 stem gitu ya. Nah, saya nggak tahu ini stemnya kemana, hilang mungkin, saya nggak tahu. Ya. Karena seorang presiden yang nggak berani menunjukkan ijazahnya. Oke. Tapi Pak Andi nggak mau kan menunjukkan ijazahnya kan? Silakan. Begini, Pak Andi mau nggak menunjukkan ijazah? Nggak mau kan? Nggak mau dong. Nggak mau. Ngapain Iya, nunjukin? nggak mau. Bang Lisman, oke saya tanya Anda gini. lulusan apa? Saya tanya buat Anda. Anda sudah mengatakan Jokowi dengan nada Anda yang... lulusan Kalau mana? person nggak usah, kalau Nah, pejabat saya tanya sama publik kamu. wajib. Ya, Yamaguchi Daigaku. Sumimasen. Yamaguchi Daigaku. Ya, Anda bisa tunjukkan. Anda bisa dengan Roni Teguh. Oke? Aduna PCC Sumantri. Tunjukkan untuk Yamaguchi Daigaku no. Makanya saya Maksudnya apa? Wahai Masta. bentar dulu, Mas. Maksudnya Anda apa, Bang Adi? menuntut tak saya. Oke. Anda bisa nggak menuntut Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya? Saya tanya, Tunjukkan. Anda mengatakan ke Makanya Joko Widodo lakukan hal yang dengan sama. nada marah dan geram. Lakukan hal yang sama. Saya mau tanyakan, you punya S2, S3, Yamaguchi Daigaku, itu sudah mengatakan Makanya- tidak mengenal yang namanya Rismon. Begini Pak, ajak tantang Joko Widodo. Kita bareng di Gak Solo, kita usah, tunjukkan Anda ijazahnya. dan Roni Teguh aja gak berani. Tunjukkan bersama. Roni Silamela, Saya nggak presiden, Anda gak saya berani. berani. Gak berani Anda. Ayo, Soal S2, S3 Anda Anda mau jawab? dipertanyakan. Oke. Oke, baik. Sekarang Pak Raja. Rismon Sianipar yang gencar melakukan serangan terhadap riwayat pendidikan Jokowi ternyata tak luput dari serangan balik. Ijazah Rismon Sianipar disindir oleh seorang peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh. Menurut Roni, ijazah Rismon Sianipar yang diklaim dari universitas di Jepang tidak ditemukan. Roni Teguh mengaku telah mengecek tesis milik Rismon Sianipar dan hasilnya tidak ditemukan di Yamaguchi University. Ini ada kecurigaan, bukan hanya curiga, tapi sudah dipastikan 100%. Kemarin saya cek ke Yamaguchi Daigaku, yaitu universitas di Yamaguchi. Saya tulis dalam bahasa Jepang bahwa yang bersangkutan tesis dengan master yang tertulis di kurikulum vitae itu tidak ada. Terkait tuduhan dari Roni Teguh ini, Rismon Sianipar mengatakan telah melaporkan tuduhan ini ke pengacaranya. Rismon bahkan menyebut di kanal YouTube-nya dirinya telah menunjukkan ijazah serta transkrip nilai miliknya. Ia pun tak segan menantang Roni Teguh untuk beradu argumen secara terbuka terkait ijazahnya. Bahkan di kanal saya sudah saya tunjukkan sertifikat saya sama jasa dokumen-dokumen dan
transkrip nilai bahwa saya memiliki 7 mata kuliah, kalau nggak salah S-nya 3 atau 4 ya, super di atas A. Berarti kan IPK saya 4 gitu kan. Itu syarat dari pendidikan saya. Itu sampai di situ. Hemat energi dulu karena yang kita. Jadi gimana menurut kalian? Yang pasti kita lagi menunggu ya hasil dari Joshua Sinambela bersama YouTuber Nusantara yang akan pergi ke Jepang langsung dan menemui Universitas Yamaguchi, dan kita akan melihat bersama-sama apakah memang ijazah dari Rismon Sianipar ini asli atau palsu. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Buat subscribe dan like video ini sebagai dukungan untuk channel ini berkembang.